Nah, kita lacak di Candi Dadi kemarin bahwa kita melakukan kontemplasi ini untuk menandai dan memberitahukan kepada khalayak bahwa jangan terlalu ribetkan lagi pagebluk ya, pagebluk lan biyen ya wis ana. Kita konsentrasi pada solusinya pagebluk. Pemerintah mohon maaf ya, kita hadapi semuanya. Dan ini kaum spiritualis, kaum sejarawan membaca kembali tanda di kitabnya juga ada. Di Candi Dadi itu tandanya sudah disederhanakan. Kalau di Muara Takus dibangun rumit ya, tinggi sekali. Di Borobudur kita juga sudah tahu. Demikian luar biasanya detail. Nah, di Candi Dadi itu sederhana. Intinya ini gini loh, dulur. Ini titik tengah ya. Ini sumur Candi Dadi ya. Nah, bangunan ini persegi 4. Gini. Di bangunan di titik 4 ini simetris ya. Disinilah kalau kita mau membuktikan leluhur kita bisa waktu semuanya dikontemplasi bisa sundul langit. Iya, karena lubangnya tengah ini langsung sinar matahari atau bulan purnama itu langsung bisa masuk. Itu disebut nurullah. Nurullah itu masuknya di sini. Dari sinilah ya. Dari atas ke bawah, setelah itu dia papan yang rata seperti ini adalah semacam cermin untuk menangkap sinar itu. Dari sinar itu lo menyebar ke arah 4, ke arah kiblat papat. Ini pancernya, limau pancernya di sini. Dari pancer ini yang menyebar ke 4. Kemarin kita membawa bendera. Saudara kita 4 ini, kami berlima terkejut pada waktu kontemplasi. Kita semet itu merah putih yang kita jadikan sesaji itu bersinar memancar dan kepiar warnanya menjadi 4 warna, hitam, coklat, biru, kuning, dan putih di tengah. Ini dari warna 4 inilah benarnya kalau ini dilanjutkan isyarah ini menjadi 8. Dari diantara ujung 4 ini ada ujung yang lain. Ini tanda. Dari 8 inilah nanti kalau diputer seperti kita tawaf sa'i atau purwadusina ya. Itu nanti kita akan merasakan. Ini nggak perlu dibantah, perlunya dipraktekkan. Kalau nggak percaya, ya ini kita pertanyakan keimanan kita. Gitu ya. Makanya tapi jangan percaya dulu. Ayo kita buktikan di Candi Dadi. Kemarin kita sudah membuktikan bahwa benarkah ini windusan cahaya itu, windunya cahaya keberkahan, kamulian, ya, kuncaraning kembali Nusantara. Kita semua mengharapkan Nusantara kuncoro meneh ya, yo melanjutkan kuncaraning Sriwijaya, Majapahit dan abad sekarang. Ya, ini semua kita berharap. Maka bagaimana cara kembali? Cara kembalinya bagaimana? Kalau kita tidak ingat kembali kepada yang memulai, yang saudara-saudara saya sejawa dan setanah air. Kalau orang Jawa bilang nggak ada kitab, mohon maaf lah. Candi itu kitab, ya. Kita juga semua kitab. Kitab itu yang bisa dibaca dan candi itu dibikin dari 3 alam. Unsur 3 alam itu dari menjadi 4 disatukan menjadi tanda ini, direliefkan itu. Jadi mulai kalau Islam mengenal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Jawa Nusantara mengenal Tapul Adam, Nur Muhammad, sama sebenarnya. Maka syariat di dalam konteks spiritual itu sudah tidak menjadi perdebatan, sudah tidak pernah dibahas, tapi dilakoni. Kon gawe syariat opo wae, engko tekane pangganing Gusti Allah, ya enggak? Nah, sama penjenengan nyebut Mahadewa, menyebut Maha Guru, menyebut Semar, menyebut Togok sekalian, menyebut Gusti Allah, Yahweh, Yesus, atau apapun namanya, Gusti Sang Maha
Agung itu menerima gitu loh. Sang Hyang Widiwasa, Allah Subhanahu wa taala. Sebutan ini dalam konteks kontemplatif menuju alam spiritual, kahanan spiritual itu sudah tidak pernah diperdebatkan karena sudah menjadi laku. Maka kalau ingin mulia, ingin kuncoro lagi Indonesia ini, Indonesia adalah bagian dari Nusantara dulu, ini harusnya kembali. Langkah inilah kita mulai, kita juga memulai kembali. Ingat bahwa kita pernah dijajah terutama oleh Belanda ya. Berapa tahun? Pirang dino? 350 tahun. Kok bisa? 360 tahun juga. Wow, tambah agresif ya. Kok bisa selama itu? Sebenarnya ada 3 hal mengapa kita dulu itu bisa dijajah sampai selama itu. Karena ini pertama, kita ini mau dipecah belah, dibentur-benturkan. Syariat satu dengan syariat yang lain dibenturkan, akhirnya pecah. Lek gak manut hukum lah perlu dipateni. Ini menjadi bencana. Agama-agaman dijadikan agama-agaman ini baju senengane sampean kaos ya, aku batik, sampean kaos. Yang lain mau pakai loreng. Tapi dipaksa untuk semua orang memakai warna yang sama, ya pasti nggak bisa, karena nggak pas, awalnya nggak pas. Inilah syariat ya. Nah, dari sinilah kita dulu dibenturkan. Yang kedua, kita ini dijauhkan dari leluhur kita. Kon ngamini leluhure wong liya. Yang Islam kon ngapal nih leluhure wong Arab, tapi leluhure dhewe ayo. Sampean sapa? Mbae sampean sapa? Sampai 7 keturunan munggah. Takone, ora ngerti. Lah inilah. Nek ditakoni Nabi Muhammad putrane sapa, mbae jenenge sapa, sampai Kanjeng Nabi Adam apal. Ini bukan kesalahan, tetapi ilmu kita kurang jangkep dan kita akan bisa ke fanatis, dan fanatis ini cenderung negatif kalau urip nek Indonesia. Itu loh. Ini. Mohon maaf semua. Ini tidak dalam rangka menyinggung, ini bahasan keilmuan, nyantai, ayo diskusi, golek solusi bareng-bareng. Nah, yang ketiga dari itu kita ini sudah dilupakan dengan kebanggaan kita. Jadi bangsa kita ini menjadi bangsa nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ya karena kita mau gitu loh. Kita suruh mengamani satu bahasa yang mereka yang menyodorkan, kita ya mau. Kon meninggalkan kebiasaan lama, biasanya ngebong tupa weh. Pone siapa ndak? Yo gak gelem. Padahal lupa. Di Injil Barnabas, di surat Mazmur Mawar itu diceritakan pada masa Isa kecil ya, Nabi Isa masih kecil, belum diangkat nabi maksudnya. Itu oleh pengasuhnya diperkenalkan oleh rombongan saudagar, juga penipu sepuh bacaan Brahmana itu dari timur katanya, dari arah timur. Siapa mereka itu? Adalah leluhur kita. Sampai ke Eropa ya, sambil berdagang membawa emas ya, emas-emasan mur itu ya, bahan dupo, menyan ya, kayu gaharu, hal-hal yang wangi-wangi itu yang disukai roh suci itu bahannya semua dari Nusantara. Itu sudah dibawa ke Eropa, waktu itu sudah diekspor oleh para saudagar dan pembawa pesan moral ini. Dan itu sudah diperkenalkan di Injil Barnabas, di surat Mazmur Mawar. Nah, ini menandakan bahwa leluhur kita ini membawa moralitas, membawa wahyunya Allah itu mulai dari awalnya, mulai Nabi Adam ya. Kemudian dikenal di sini Nabi Adam ini punya turun namanya Nabi Isa. Nabi Isa inilah yang di patrap lain, di kitab lain ditafsirkan sebagai Sang Hyang Semar Ismoyo Jati. Nah, saya hanya ingin bicara, tidak ingin berdebat bahwa antara Nabi Sis dengan Sang Hyang Semar itu orang atau beliaunya sama ya, ajarannya kurang lebih ya sama, melanjutkan ajaran yang terdahulu terus dijabarkan dengan yang ditambahi baru pada saat itu.
Ingat kita Nabi Sis punya istri 2, yang satu itu manusia, yang satu jin. Nah, di Surat Anbiya itu dijelaskan, kitab yang disebut diyakini tafsir Al-Qur'an wong Jawa itu. Nah, Surat Anbiya itu disebutkan bahwa mengapa kita ini selalu tidak puas kalau ngomong keduniawian saja. Selalu tidak puas kalau yang ngomong logis-logis saja. Selalu ingin yang aneh-aneh. Karena kita, orang Belanda nyebut kita ini klan X. Awake macane klenik. Lah pancen awake kata biyen wong klenik ngono lho. Ora usah kaget, ora usah gumun, ora usah gila. Iku enggak sirik, enggak musyrik. Kita memang klan X itu lambangnya X. Berarti gini. Ini makanya lek mlaku ora iso numplek. Lek ora mlaku malah bingung. Dadi cagak, dadi pager ngene tok. Tapi kalau dijalankan ini enggak pernah jatuh. Berbeda dengan huruf Y. Nah, ai. Itu kan kakinya hilang satu. Makanya tukang ngelone kancane, tukang milik gendong lali jajah kancane. Itu. Kalau X ndak wong jangkep kok iki. Jadi ora gampang milik dae liya wong mlaku ya ketemu dalane dewe-dewe ya. Mandek ini setelah berjalan, maksudnya berjalan inilah yang disebut biasanya laku kita ini namanya tarekoh. Jadi setiap paham keagamaan baju itu, syariat itu punya jalan yang disebut tarekoh. Jadi langkah syariat, makrifat, hakikat itu, syariat itu punya tarekohnya, punya perjalanannya untuk bisa mencapai syariat. Kudu sinau ngapalnya kitab. Lek berapa lali ya. Dan selanjutnya tarekohnya ke makrifat. Apa sing mbok apalne ke Al-Qur'an 6666 ayat. Ditakoni ustate, "Le sing sing mbok amalne wis pira?" Lah panjenengan nggih pinten. Nah, itu contoh. Ini lho, lha iki padha kagete. Ini laku ini yang disebut laku makrifat. Dibalik nih, ayat yang sudah kita baca berapa yang kita amalkan. Nah, selanjutnya tarekat berikutnya ke hakikat. Perjalanan kita ke hakikat. Nah, inilah. Ini kita semua yang ada di sini mungkin kapitayannya berbeda, agamanya berbeda, syariatnya berbeda, tetapi dalam laku spiritual itu nanti sudah tidak penting. Sudah tidak penting diperdebatkan. Ayo bareng-bareng. Ndonga ning Gusti Allah padha. Orang Islam mengenal apa itu di Ka'bah. Mengapa di Ka'bahnya apa? Lah jarene wong Jawa munggah kaji ki nyapa to jane. Lusur leluhur wong iku ngukuran. Goleki leluhure sing jenengan apale lho digoleki. Lah iki nggih jangkepe keislamannya jenengan. Lah makanya di sana ketemu makam Ibrahim, makam Muhammad, makam Ismail dan seterusnya, makam-makam yang lain di masjid, tanda-tanda yang lain. Masalahnya itu wajibnya sekali ya kita ulangi ke sana berkali-kali sehingga bangga wis temu Gusti Allah sampean. Sing wis munggah kaji. Wis temu to Gusti Allah. Aku wis munggah kaji urung temu Gusti Allah. Aku goleki. Di mana letak Allah itu? Ibrahim di sana. Tapi di Eropa, di Injil Barnabas, di Injil di kitab yang lain Abraham sebutannya. Jadi podo kabeh anak turun Ibrahim, Abraham. Dan yang Jawa namanya apa? Brahmono. Nah, di candi kita kenali Brahmono. Nah, makanya maksud saya, kiblat papat kalau mau pancer itu hubungannya mari kita bicarakan sambil kita lakukan, kita cek bareng ngono loh. Nang ngarep Ka'bah ya. Kuwi ngadep ngadepe ya pas ngadep padha ngadep kiblate. Kolor madhep kidul kok kidul madhep ngalor ketan madhep kulon kok kulon madhep ngetan padha ning ngarep madhepe. Lah, maka setelah itu kita ayolah lek wong Indonesia saiki goleki kiblate Nusantara itu di mana? Di candi namanya. Candi yo sampean ngadepone ndi yo bangga ngadep itu yo papat. Ini tadi bentuknya. Nah, titiknya di tengah, tapi dihadap dari manapun sama. Nah, kita berdoa di tempat yang sama. Lah nyapa ndonga kok. Nah, ra gelem, ra oleh. Sampe sing ra oleh. Salat. Lah nyapa salat ra oleh.
donga nang kono haleluya nyapa kok ora oleh, siapa yang bilang boleh? Bhinneka Tunggal Ika tanhana kama mangrua. Inilah kebijakan apa kitab-kitab itu dikumpulkan jadi satu untuk anak turun semua, monggo pakai arah dari mana Anda datang, yang Anda cari, Anda hadap adalah satu, yaitu keyakinan yang diyakini, hakul yakin masing-masing. Jadi ini inilah kita ini ora iki ora minteri lho ya. Iki ngaji bareng, ngaji rasa ya ngaji pikir, rasa raksa pangrasa biar nyambung. Jadi ilmu langit konsepnya pengajaran Nusantara kuwi ana telu lakune. Iki kurikulum lawas sing saiki ya Semar ngulang sing tengah nata satriya ning ora tau ngrentah malah ngawula. Mulane maksudnya apa? Ngono ya ngono ning ya ora ngono, ora kereng-kereng. Iku tengah, maya-maya. Wis Semar. Ya satriyane piye dituruti karepe, ora karepe Semar iku karepmu piye? Tak jak munggah apa mudhun. Ya munggah ngono tak terne ning Bathara Guru, lek mudhun tak terne topok kan ngono. Wis Semar, iso munggah, iso dhuwur, iso mangsor. Nah, inilah kurikulum ini. Aja mbok ganti sing anyar sing urung ana buktine. Kurikulum lawas kita itu guru ada 3. Nah, itu pun sebenarnya tidak cukup karena dalam proses pangilmon pembelajaran ilmu itu kita ini kenal ada guru bakal, guru dadi, guru sejati. Nah, guru bakal sampean rene mang golek ilmu lawi ketemu guru lawi dene sampean goleki kuwi lah sih. Belajar itulah sekolah mondok apa kursus lah iku proses menemukan guru bakal. Wis ketemu gurune dadi gurune dadi gurune sampean mulang. Lah iku. Lah guru sejati. Lah kalau kurikulum ini aja nggak dijalankan, bagaimana kita ketemu guru sejati? Hei, ngipi wapi. Nah, gitu. Kalau kita ingin menemukan kebenaran yang hakikat, langkahnya hanya satu, konsepnya. Oleh leluhur kita sudah diajarin caranya, mulai di Candi Muara Takus ya, di Candi Borobudur ya, terakhir di Candi Dadi Sumber Gempol Tulungagung. Nah, dicatat sing gak yakin mrene ayo mareng-mareng monggo kula derene. Inilah cokro ini. Logikanya kalau kita sudah paham untuk setelah Pak Geblok ini selesai, ini sudah selesai, windunya sudah mengganti, arah ini diputar bolak-balik, ini nanti seser. Ngono lho, sinare wis mudhun karya muter ben ndang nyebar, ben waras kabeh, ben gumbriga kabeh, ben ora ngomongne permasalahane tok ning ben ketemu solusinya itu diputer seperti orang tawaf sa'i di Ka'bah. Inilah di sini juga harus begitu putarannya. Anak cucu kita harus kembali kepada leluhurnya, kembali mempelajarinya, menyatukan kurikulum lama dengan kurikulum baru ya. Kita sama-sama belajar. Maka ini awal ya. Kita belajar sambil praktek, sambil kita nanti proses menemukan. Nah, sementara begitu ini awal dialog kita, ngaji rasa kita untuk menyatukan alam atas, alam tengah, alam bawah ya, alam pur, swaha ya. Sekalian sedulur sedaya, saudara semua dimanapun berada, tidak penting kita berdebat, yang lebih penting dari itu adalah mencari manfaat. Maka kita semua bisa belajar kapan dan dimanapun kepada siapapun. Ingat bahwa tugas kita untuk sebagai Khalifatul Bi'at itu adalah hamemayu, hayuning kawono. Nuwun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.